Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya, Naza Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Mbak Rina. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Follow juga Instagram kami @podcastsuaramisteri. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan follow, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dialami oleh Mbak Rina. Mbak Rina ini asalnya dari kota Kediri, Jawa Timur, tapi sudah lama ini beliau menetap di Surabaya. Jadi awalnya Mbak Rina ini merantau ke Surabaya untuk bekerja di sebuah pabrik. Dan singkat cerita, setelah sekian tahun di Surabaya, beliau bertemu jodohnya dan menikahlah beliau. Dan sampai hari ini beliau tinggal di Surabaya. Nah, dikarenakan pabrik tempat Mbak Rina kerja ini mau pindah ke kota Sidoarjo, dan Mbak Rina ini keberatan kalau setiap hari harus pulang pergi Surabaya Sidoarjo. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti kerja dari pabrik tersebut dan bekerja di rumah saya. Mbak Rina ini bekerja di rumah saya dari jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Jadi Mbak Rina ini punya rutinitas setiap harinya bangun di jam 4 pagi, lalu belanja untuk memasak makanan rumah di hari itu. Setelah itu beliau memasak dan mempersiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Dan setelah suaminya berangkat kerja dan anaknya berangkat sekolah, barulah Mbak Rina ini berangkat kerja menuju ke rumah saya. Begitulah rutinitas Mbak Rina ini setiap harinya. Nah, Mbak Rina ini tinggal satu rumah dengan kakaknya. Jadi setiap hari di jam 4 pagi, kakaknya Mbak Rina ini selalu membangunkan untuk mengajak belanja bareng. Karena kakaknya ini buka warung makan di depan rumahnya. Jadi setiap pagi kakaknya ini selalu membangunkan Mbak Rina dengan mengetuk pintu kamar dan memanggil-manggil namanya Mbak Rina. Nah, pada hari itu Mbak Rina ini mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya, tapi diam saja, tidak memanggil nama. Dan Mbak Rina ini berpikir, oh ini mungkin si Mbak ngajak belanja. Tapi kali ini ketukannya itu lain. Biasanya kalau kakaknya bangunin itu, ketukannya agak keras dan sambil memanggil-manggil. Tok 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 tok, Rin, ayo bangun, ayo belanja. Nah, di hari itu ketukannya ini sedikit pelan dan diam saja. Tok, tok, tok. Tidak manggil-manggil. Dan Mbak Rina ini bangun sambil bilang, "Ya, sebentar." Lalu Mbak Rina ini duduk sebentar, lalu keluar kamar dan menuju ke kamar mandi untuk cuci muka dan lain-lain. Setelah keluar dari kamar mandi, Mbak Rina ini langsung menuju keluar rumah dan mengambil sepeda untuk berangkat belanja. Dalam hati Mbak Rina ini ngebatin, kok tumben jam segini kampung ini masih sepi. Biasanya jam segini ini sudah rame orang yang mau berangkat ke masjid, ada juga yang mau olahraga pagi. Dan yang paling Mbak Rina ini bingung, kok nggak dengar suara ngaji-ngaji menjelang subuh dari arah masjid. Padahal rumah Mbak Rina ini dekat sekali dengan masjid.
Tapi Mbak Rina nggak begitu ambil pusing. Berangkatlah Mbak Rina ini menuju penjual sayur. Selama di perjalanan, jalanan ini masih sangat sepi, nggak seperti biasanya. Nah, begitu sampai di tempat penjual sayur, ternyata penjual sayurnya ini tutup. Mbak Rina ini masih berpikir positif. Oh, mungkin penjualnya hari ini libur. Lalu kembalilah Mbak Rina ini ke rumah. Selama perjalanan ke rumah, dalam hati Mbak Rina ini masih bertanya-tanya terus. Kok sepi sekali kampung ini? Kemana orang-orang yang biasanya berangkat ke masjid dan olahraga pagi? Terus kok nggak kedengaran suara ngaji-ngaji dari arah masjid? Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Mbak Rina ini masuk kamar dan nyoba untuk ngecek HP-nya. Dan alangkah terkejutnya, Mbak Rina ketika melihat ke HP, ternyata waktu itu masih jam 2 dini hari. Mbak Rina ini langsung membangunkan suaminya dan bertanya, "Mas, jam di HP ku ini bener ta? Sekarang apa masih jam 2 dini hari?" Lalu suaminya pun melihat ke HP-nya sendiri. "Iya bener, ini masih jam 2. Duh, aku lo barusan keluar belanja mas. Pantes kok penjual belanjanya ini masih tutup. Lah kamu ngapain jam segini itu belanja?" "Tadi ada yang ngetuk pintu kamar mas. Aku kira itu si mbak yang ngajak belanja kayak biasanya." Di situ Mbak Rina ini pun masih kepikiran dan gak bisa tidur lagi sampai subuh. Nah, ketika subuh, kakaknya Mbak Rina ini bangun dan Mbak Rina ini langsung tanya, "Mbak, tadi jam 2 apa sampean bangunin aku, ketuk pintu kamarku?" "Loh enggak Rin, aku aja baru bangun ini. Emangnya kenapa?" Nah, di situ ceritalah Mbak Rina. "Tadi ada yang ngetuk pintu kamarku mbak, tapi diam saja. Saya kira itu sampean yang biasanya pagi-pagi bangunin aku buat ngajak belanja. Terus aku tadi langsung keluar kamar mbak, berangkat belanja. Tapi sampai sana penjual belanjanya ini tutup. Ya aku kembali pulang lagi. Pas sampai di rumah, aku lihat HP, ternyata masih jam 2. Sampean apa nggak denger ada suara yang ngetuk pintu kamarku?" "Oh enggak, aku nggak denger sama sekali." Padahal kakaknya Mbak Rina ini setiap malam tidurnya ini nggak di kamar. Beliau memilih tidur di sofa panjang di depan kamar. Tapi waktu itu beliau ini nggak dengar sama sekali kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamarnya Mbak Rina. Lalu kakaknya Mbak Rina ini tanya lagi, "Terus tadi waktu diketuk, kamu langsung buka atau enggak?" "Enggak mbak, aku nggak langsung buka. Aku duduk dulu sebentar karena masih ngantuk. Setelah duduk, aku baru buka pintu." "Untung waktu itu nggak langsung kamu buka. Coba langsung kamu buka, pasti kamu ngelihat dia. Itu penyakit Rin, biasa." Nah, yang dimaksud penyakit oleh kakaknya Mbak Rina ini adalah sosok jin yang suka iseng, yang suka jahilin manusia. Setelah ngobrol dengan kakaknya itu, akhirnya Mbak Rina pun berangkat belanja bareng dengan kakaknya. Dan singkat cerita, pagi itu Mbak Rina pun memasak dan mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu berangkatlah Mbak Rina ini ke rumah saya. Dan ketika sampai di rumah saya, diceritakanlah semua kejadian dini hari tadi kepada saya dan keluarga. Dan cerita ini saya bagikan ke sini juga telah atas izin dan persetujuan dari Mbak Rina. Nah, cerita inilah yang dialami oleh Mbak Rina. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai cerita atau pengalaman horor dan ingin diceritakan di podcast Suara Misteri, kirimkan cerita kalian melalui email podcastsuaramisteri@gmail.com. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Rina yang telah mengizinkan pengalaman horornya saya bagikan di podcast Suara Misteri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.